Alhamdulilladzi anzal al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadrun usikum wa iyaya Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedang jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada pada Jumat pertama di bulan Syawal. Kita masih diberikan Allah SWT kesehatan, insyaallah lahir batin. Kita masih segar bugar dan insyaallah kita tentu akan lebih bersemangat karena kita baru saja melaksanakan ibadah Syam Ramadan selama sebulan penuh. Ada beberapa catatan penting yang barangkali perlu kita sadari dan kita fahami bahwa selama Ramadan alhamdulillah kita sudah diberikan Allah kekuatan yang luar biasa. Kita mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT, terutama salat yang barangkali sebelum Ramadan kita sering terlambat, malah ada yang bolong-bolong. Tapi selama Ramadan kita mampu melaksanakannya dengan sempurna. Kita laksanakan tepat waktu, kita berjamaah, kita laksanakan di masjid, dan malah tidak saja salat wajib, tapi kita juga bisa menunaikan salat sunat seperti tarawih dan witir dengan sempurna, dengan berjamaah. Ini barangkali sebuah prestasi ibadah yang luar biasa yang sebelumnya, sebelum Ramadan kita tidak mampu melaksanakan seperti itu. Di bulan Ramadan kita juga diberikan Allah SWT kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari segala macam perbuatan maksiat dan munkar. Kita berusaha secara maksimal menjauhi hal-hal yang dilarang Allah SWT sekecil apapun. Dan kita berusaha untuk tidak melaksanakan hal-hal yang barangkali mungkin sebelum Ramadan kita anggap hal yang biasa, katakanlah gosip, katakanlah sesuatu yang barangkali tanpa kita sadari dapat merugikan orang lain. Tapi selama Ramadan kita berusaha untuk menahan mulut kita, menahan tangan kita daripada memposting hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin dapat menyebarkan informasi-informasi yang bohong, informasi yang tidak jelas sumbernya. Di Ramadan kita berusaha untuk menahan diri kita daripada hal-hal yang membuat kita terjauh daripada Allah SWT dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian di bulan Ramadan juga kita mampu melaksanakan muamalah sosial kita dengan baik dan maksimal. Ada usaha-usaha ta'awun, saling menolong. Ada kepedulian yang luar biasa kita kepada teman-teman kita, saudara kita. Selain daripada kita membayarkan zakat fitrah, sama Ramadan kita sudah memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, memberikan kepedulian kepada saudara kita yang membutuhkan. Semua itulah merupakan prestasi ibadah yang mampu kita lakukan di bulan Ramadan. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, tentu semuanya itu bukan hanya di bulan Ramadan. Itu adalah latihan. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita membina diri kita, melatih diri kita, belajar menjadi seorang muslim yang seutuhnya. Karena muslim yang seutuhnya adalah orang yang berusaha untuk mengislamisasikan kehidupannya. Islamiyatul hayah. Karena Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 102 itu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi muslim yang seutuhnya.
Menjadi muslim yang seutuhnya adalah mengislamkan semua kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, semua lini kehidupan kita harus kita islamkan, mulai dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, man asya ala syai' mata alaih. Orang yang hidup dengan sesuatu akan mati dengan sesuatu itu. Kalau kita mengharapkan menjadi husnul khatimah, meninggal dalam keadaan muslim yang seutuhnya, tentu bagaimanapun kita harus hidup dengan cara-cara Islam, dengan pola-pola Islam, dengan aturan-aturan Islam. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita dengan melaksanakan pola hidup Islam, dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, dengan dressing for use, aturan pakai yang disyariatkan oleh Allah Taala melalui ajaran Islam yang diturunkan melalui Al-Quran, tentu kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Itulah keyakinan kita dan itulah pandangan hidup kita, bahwa kita telah melakukan upaya-upaya maksimal mengislamkan kehidupan kita ini. Apa tugas kita ke depan setelah pasca Ramadan ini adalah bagaimana kita menjaga, memelihara prestasi yang sudah kita capai selama Ramadan. Allah SWT mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang wanita di zaman jahiliyah yang dia merusak tenunnya setelah tenun itu menjadi utuh. Diceritakan dalam tafsir, ada seorang wanita zaman jahiliyah yang bisa menenun kain, tetapi karena memang dia seorang wanita yang akalnya rusak, tidak waras, ketika pakaian itu sudah selesai, sudah ditenun dengan baik, kemudian satu demi satu benangnya kembali dicabut, sehingga tenunan yang sudah bagus itu menjadi rusak kembali. Inilah perumpamaan diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang sudah bersusah beramal, sudah berjudi payah melaksanakan amal saleh, melaksanakan berbagai ibadah, ketaatan-ketaatan selama Ramadan. Kemudian ketika selesai Ramadan, dia tinggalkan kembali, dia rusak kembali, dia tidak memelihara dengan baik prestasi ibadah yang dia lakukan itu. Salatnya yang selama Ramadan tepat waktu, yang dilaksanakan dengan berjamaah, kemudian dia lakukan di masjid, kemudian itu mulai dia tinggalkan satu demi satu. Dia mulai tidak berjamaah lagi, dia mulai tidak menepati lagi salat di tepat waktu, kemudian malah kadang-kadang dia kembali meninggalkan kewajiban salatnya, dan tanpa merasa berdosa dia juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia berusaha untuk menjauhkan diri segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Malah harta yang halal, istri yang halal, makan yang halal dia tinggalkan karena dia patuh kepada Allah. Dia tidak berani menyentuh istrinya selama Ramadan. Dia tidak berani menyentuh makanan yang disediakan oleh istrinya, yang tersedia, yang dia miliki sendiri di rumahnya, karena dia berpuasa. Karena apa? Karena dia patuh kepada Allah SWT. Tapi kemudian di bulan setelah Ramadan dia kembali melakukan perbuatan yang haram. Dia tidak saja tidak mampu melakukan sesuatu yang diperintah Allah SWT, tapi dia juga kemudian merasa ringan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali ke depan pasca Ramadan ini yang perlu kita jaga. Kita istiqomah dalam ketaatan kita. Kita disiplin dengan ketaatan kita. Seandainya kita mampu menjaga Ramadan kita dengan baik, menjaga amal ibadah kita, sholat kita dengan baik selama Ramadan, insyaallah kita akan memiliki kekuatan yang besar untuk terus menjadi muslim yang seutuhnya. Dan seandainya kita meninggalkan dunia ini, kita insyaallah akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menjadi muslim yang seutuhnya. Fa'tabiru ila al-asar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadrun usikum wa ya taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah.
Dan kita semua tentu tidak bisa menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah. Karena kita tidak ada satupun yang bisa menjamin dan mengetahui bahwa Allah akan memberikan kesempatan kepada kita di hari besok. Jangankan hari besok, mungkin sampai malam saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa Allah akan masih menitipkan ruhnya atau memberikan kehidupan kepada kita. Karena Allah SWT yang menghidupkan kita dan mematikan kita, dan dialah yang mempunyai dan memiliki hak prerogatif untuk kapan kita diambilnya, dicabutnya kembali kesempatan hidup dari kita. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kita, wal asri, demi waktu asar. Demi waktu asar artinya waktu yang sebentar lagi matahari akan terbenam. Setiap kita harus melihat waktu ke depan, bukan waktu yang panjang, tapi waktu yang pendek, waktu yang sudah sangat kasih, bahwa belum tentu kita hidup 1 jam lagi, 2 jam lagi, jangankan 1 tahun lagi. Oleh karena itu kita berusaha untuk memaksimalkan amal soleh kita, untuk memaksimalkan meningkatkan kualitas iman kita, agar kita betul-betul mampu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak merugi di dunia ini dan tidak merugi di akhirat nanti. Allah berfirman, demi waktu asar, sungguhnya manusia akan rugi kecuali orang yang senantiasa meningkatkan dan menjaga imannya, kemudian orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki amal solehnya, dan selalu bertausiah dengan kebenaran dan bertausiah dengan kesabaran. InsyaAllah kalau hidup kita ke depan tetap kita isi dengan iman, amal soleh, dan tausiah kebenaran, tausiah kesabaran, InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang tidak merugi dunia, dan kita akan diberikan Allah kebahagiaan nanti di akhirat. Ibadallah, inna Allah muqtawusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lana haqqa haqqan warzuqna tibah wa lil batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran itu benarnya, kemudian berikanlah kami kekuatan untuk selalu mampu memperjuangkan dan menegakkan kepada itu. Ya Allah, perlihatkan pula kepada kami batilnya kebatilan itu, dan beri kami kekuatan untuk selalu menjauhkan diri kami dari segala yang batil itu. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.